Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Jika ada satu perkara yang menyakitkan bagi orang-orang yang mencintai ilmu, itu adalah batasan yang diberikan kepada mereka oleh orang yang tidak mengetahui ilmu sama sekali. Dan inilah exactly apa yang dilakukan oleh Polda Metro. Mereka secara enak sekali begitu ya mengatakan bahwa apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan penelitian. Ini sudah jauh sekali menyimpang dari kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kepolisian. Dan kita melihat ini di banyak sekali masalah, bukan hanya di dalam masalah ini saja. Nah, cuman video kali ini kita akan membicarakan hal itu. Jadi apa yang dikatakan pertama begitu ya. Kenapa saya mengatakan mereka itu melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang? Mereka itu sudah menyatakan perkara-perkara yang di luar jangkauan mereka. Mereka mengatakan ijazah Jokowi itu asli, kemudian mereka mengatakan saat ini bahwa yang namanya peneliti itu harus memiliki ABCDE, sebagaimana akan kita saksikan nanti begitu ya. Kemudian yang kedua, mereka itu masuk ke dalam perkara yang mereka sendiri pun tidak mengetahui. Yang jadi apa ya, saya lihat sekarang itu kepolisian dalam hal ini begitu ya, atau terserahlah kalau mau dalam perkara-perkara yang lain. Dalam hal ini itu sudah kayak Firaun. Togo itu melampaui batas. Makanya kalau misalkan dikatakan togut itu ya gimana, memang begitu keadaannya ya. Kita sering mendengar, saya bukan termasuk dari bagian Islam Beat begitu ya. Kita sering mendengar orang-orang Beat itu mengatakan bahwa kepolisian itu togut begitu. Cuman ya memang mereka sendiri nggak paham apa makna togut. Nah, kalau secara bahasa itu sudah tepat kepada kepolisian yang ada sekarang. Bukan dari permasalahan sudut pandang agama, bukan, tapi dari sudut pandang undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kepolisian, itu mereka sudah melampaui batasnya itu. Dan sekali lagi, ini yang seharusnya menjadi penegak hukum itu malah harus ditegakkan begitu. Jadi ini penegak hukum yang harus ditegakkan ini. Bingung jadi pada akhirnya ya. Nah, ini kita akan saksikan saja, ada beberapa video yang akan kita saksikan. Ini dari siapa ini orang ini? Namanya Budi tuh. Budi siapa? Ini adalah gestur tertolol yang pernah saya lihat dari kepolisian. Kalau Anda melihat begitu ya kepolisian yang ada di luar negeri, itu tidak akan sampai masuk ke dalam ranah seperti ini, tuh nggak bakalan sampai. Mereka itu fungsinya kalau ada ada katakanlah kecurigaan terhadap kasus-kasus yang di dalamnya itu ada kriminal, mereka itu kerjaannya cuma mengumpulkan barang bukti. Sudah ini barang bukti nanti dikumpulkan, kalau kita diserahkan kepada kejaksaan, nanti ada di persidangan selesai begitu. Nggak usah cuap-cuap, banyak ngomong dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya akan blunder seperti ini. Wah, kalau di luar negeri polisinya kayak gini, ini udah dibubarin kayaknya gitu ya. Ala kulihal. Ini kita akan saksikan dulu nih pernyataan tolol dari Budi ini ya. Budi siapa ini namanya, saya nggak tahu nih. Polda Metro kalau tidak salah. Semua orang berhak untuk melakukan analisa, menggunakan suatu aplikasi, suatu edukasi keilmuan, silakan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh direktur, ini adalah harus berdasarkan keilmuan akademis dan saintifik, bersertifikasi, ada sertifikasinya seperti yang dilakukan oleh penyidik. Nah, sebentar ya, ini ketololan pertama tuh. Semua orang harus bisa melakukan analisa, memakai aplikasi, kemudian melakukan penelitian, tetapi harus ada yang namanya sertifikasi. Ini ketololan yang pertama ya. Kenapa? Anda lihat Pak Polisi, Anda kuliah apa enggak tuh? Paper yang dijadikan tugas akhir di dalam kuliah itu adalah penelitian. Masa mereka itu membutuhkan sertifikasi keahlian untuk mendapatkan keahlian? Ya, kalau kita katakan daur tuh jadi muter pada akhirnya. Jadi harus dibedakan oleh Anda, duhai Pak Polisi, antara menjadi peneliti bagi suatu instansi dengan menjadi peneliti independen. Itu harus dibedakan. Dan keduanya ini di dalam ranah publik tidak ada perbedaan sama sekali. Karena pada akhirnya
penelitian-penelitian yang disampaikan itu akan terlihat mana yang kredibel, mana yang tidak dengan dirinya sendiri di kalangan para akademisi. Jadi yang melihat itu, kalau Anda itu polisi ya, Anda itu berpikirnya hitam putih. Sains itu tidak demikian adanya. Sains itu dia senantiasa terbuka terhadap perbedaan. Maka dari itulah salah satu syarat dari sains itu harus bisa debatable. Bukan doktrin dia. Lah Anda ini kok mengatakan yang namanya penelitian itu harus ada A B C D E F G. Yaitu kalau misalkan penelitian Anda misalkan begitu ya, punya perusahaan dan Anda membutuhkan research dan Anda membutuhkan researcher, membutuhkan scientist untuk bekerja di perusahaan Anda. Silahkan Anda itu memiliki mengajukan syarat begitu ya, syaratnya A B C D E F G. Tetapi untuk melakukan penelitian yang sifatnya itu umum demi pengetahuan masyarakat bersama, tidak ada perlu di situ sertifikasi. Ini ketololan yang pernah dikeluarkan oleh kepolisian sampai saat ini saya lihat begitu ya. Bukan hanya menunjukkan mereka itu ingin menguasai hukum, bukan menunjukkan mereka itu ingin menegakkan hukum, tapi ini menunjukkan bahwa mereka ini ingin menjadi kiblatnya kebenaran. Ini ketololan nih, Pak Budi, dengan segala saya katakan tidak hormat ya. Anda itu apa-apaan sih? Ini saya kalau misalkan ngobrol sama si Budi ini ya mengenai sains, apa itu sains, saya gak bakalan bisa jawab. Apa itu sains? Apa metodologinya? Kita bicara tentang filsafat ilmu, dia ngerti kagak? Nggak bakalan ngerti yang bersangkutan ini. Makanya gue usah ngomong begitu. Ini biarkan saja ada di dalam ranah perdebatan di dalam masyarakat. Kalaupun mau begitu, kepolisian jangan ikut-ikutan. Kepolisian itu tugasnya untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan keadilan. Pintu pertama tuh adanya di situ. Ya, ini mah dasar aja yang lapornya Jokowi jadi offside kayak gini. Tolol ini, ketololan luar biasa. Dengan Puslapor Polri dengan ISO 17024 tahun 2017. Nah, kita kembalikan lagi kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut apakah sudah bersertifikasi. Orang yang melakukan itu adalah orang yang berkompetensi dan memiliki spesifikasi khusus nggak? Nah ini ketololan, sekali lagi saya katakan. Kalau kepolisian di dalam misalkan Puslap 4-nya itu ingin memiliki syarat-syarat, diantaranya sertifikasi untuk apa? Untuk memastikan bahwa orang ini memang dia itu profesional di dalam penelitiannya, silahkan. Tapi itu tidak menjadikan syarat bahwa semua orang yang ingin melakukan penelitian itu harus demikian adanya. Ini adalah upaya pengkerdilan intelektual. Sekali lagi saya katakan, ini adalah upaya pengkerdilan intelektual. Nanti pada permasalahannya siapa yang berhak mengeluarkan sertifikasi ini? Apa metodologinya? Pada akhirnya pengetahuan itu tidak akan bisa terjadi dialektika yang bagus di situ. Pada akhirnya pengetahuan akan menjadi barang yang dikooptasi oleh suatu atau oleh satu badan lembaga atau penguasa tertentu. Ya, ini mah saya mah ini benar-benar kesel. Di antara yang paling mengesalkan untuk saya yang ini ya. Orang tolol kayak gini dikasih panggung untuk ngomong. Ini kebodohan yang luar biasa. Iya kan? Dengan emang ahli digital forensik bukannya ya? Siapa? Si Pak Roy Suryo itu bahkan Si ada Rismon itu kan bukannya ahli dia, akademisi. Yes, boleh saja, tapi karena orang apakah dia punya ijazah seperti itu? Ada sertifikat khusus? Nggak perlu sertifikat khusus. Itu tatkala mereka keluar dari universitas itu mereka sudah mengeluarkan yang namanya paper, yang namanya tugas akhir. Tugas akhir itu penelitian di-approve oleh universitas, makanya mendapatkan ijazah. Itu berarti mereka itu approved by university untuk melakukan penelitian. Jangankan yang punya ijazah, yang tidak punya ijazah pun bisa melakukan penelitian. Silahkan, apa permasalahannya? Karena nanti kebenarannya itu akan diberikan kepada orang yang mengkonsumsi pengetahuan itu. Dan nanti kalau misalkan ada pihak-pihak yang terkait dalam pengertian misalkan yang merasa bahwa output atau inputnya itu sendiri, input atau output atau metodologi yang dipakai di dalam penelitian itu dia tidak koheren dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh para saintis, mereka akan mengajukan counter argumen. Di situ permasalahannya. Ini adalah pengetahuan. Ya bukan doktrin begitu, ini harus begini dan begitu, nggak ada. Mana sekarang undang-undangnya juga. Ini polisi ya jangan kalau mau tolol itu jangan kebangetan tololnya. Anda itu kalaupun mau begitu ya, mau mengatakan apa yang Anda katakan, Anda ini adalah front di dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Coba keluarkan pasal berapa yang harus mengatakan bahwa semua penelitian yang dilakukan di Indonesia itu harus memiliki syarat-syarat A B C D E F G. Mana? Keluarkan pasalnya. Ya. Jangan perkataan apa tadi direktur apaan itu dijadikan
pegangan karena itu bukan undang-undang, tolol. Tolol kok kebangetan sih. Kan akan harus didalami. Jadi kalau enggak hanya klaim saja ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Sebentar, ini saya udah duduk yang paling kesel itu ya. Omongan si polisi si Budi tadi itu udah yang paling kesel. Kamu itu kalau mau tolol jangan kebangetan. Ya, coba kamu ngobrol. Apa kita bicarakan ilmu dari awal, dari mulai definisinya, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, kemudian apakah ilmu itu bermanfaat atau tidak. Itu di dalam filsafat ada semuanya. Dan semua orang selama dia itu bisa berpikir, dia bisa mengambil data apapun dan dia bisa untuk mengolah data itu dengan metodologi apapun, tidak memerlukan sertifikasi apapun. Karena itu adalah sudah bagian dari proses berpikir manusia. Ya, kamu itu udah kelamaan jadi polisi. Ya, terlalu nurut sama atasan kamu itu udah. Ya, makanya jadi jongkok kayak gitu otaknya. Sebel. Kita lihat nih ini responnya Pak Rismon nih. Terima kasih rekan-rekan media. Ya, sebenarnya petunjuk kuat ya, indikasi kuat yang kami terakhir ini kami paling ragukan adalah pada sidang KIP 17 November 2025 ya, di Komisi Informasi Pusat. Ya, di situ salah satu termohon adalah pihak Polda Metro Jaya. Ketika ditanyakan hakim, barang bukti ijazah sarjananya disita atau tidak. Nah, di situ pihak Polda Metro Jaya ya pada 17 November 2025 menyatakan bahwa barang bukti yang kami sita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Oke. Sementara yang kami analisis, kami kaji secara ilmiah adalah ijazah yang dikatakan sarjana penuh dari UGM. Ini kan sudah mismatch. Nah itu ya, itu harusnya malu tuh si Budi tadi tuh. Ya, dengan segala tidak hormat saya sudah katakan ya, bukan sudah mengatakan dengan segala hormat lagi. Dia udah offside sekali berbicaranya itu. Keluar dari tupoksinya tuh. Toho itu sudah toho tuh si Budi tadi tuh. Ya, entah siapa yang nyuruh. Punya pikiran tuh dipakai. Ini udah mismatch apa yang dikatakan juga. Terserah ini nanti misalkan mau dimasukkan ke mana, mau dimasukkan ke dalam pertimbangan penyidikan atau nanti misalkan ke dalam persidangan, nggak mau tahu ya. Kalau saya mah bodoh amat begitu. Cuman buktinya sudah jelas. Apa yang dikatakan oleh Polda Metro di KIP itu mismatch dengan apa yang diteliti oleh Pak Rismon di sini. Dan itu penting untuk kita lihat. Kita ini kan berpikir. Bisa ngomong nggak coba kira-kira si Budi tadi tuh ya dari kepolisian itu kira-kira bisa ngomong. Saya emang nggak punya, saya tuh tidak punya obligation, tidak punya kewajiban untuk hormat sama orang yang namanya si Budi yang tadi itu ya. Dia tuh sudah menginjak-injak pengetahuan dengan cuman apa tadi, nggak ada bintangnya apa di sininya itu, melatih atau apa tuh ya. Bodoh amat orang. cuman gara-gara bentar lagi juga tuh apa namanya seragam kamu tuh dicopot bentar lagi juga ya. Itu benerin tuh, kalau cara berpikir seperti itu saya nggak tahu gimana ibadahnya kalau dia Islam ya. Heran saya itu gimana cara berpikirnya orang itu. Ya, oleh karena itu permintaan kami kepada Polda Metro Jaya ya untuk ada setidaknya 4 dokumen yang akan dilakukan uji forensik secara independen. Kita punya sejumlah lembaga yang punya kemampuan untuk itu, saya tidak perlu sebutkan ya. Yang pertama adalah ijazah sarjana penuh itu tersebut ya, yang menjadi objek sengketa. Okay. Yang kedua adalah transkrip nilai. Ya, transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum pada 22 Mei 2025, yaitu tanpa otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa tanda tangan, tanpa nama, tanpa stempel. Dan tulisan nilainya tulisan tangan dan tanpa ada daftar mata kuliah pilihan. Yang ketiga adalah lembar pengesahan skripsi, pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo yang menurut keterangan dari Dirtipidum pada tanggal 22 Mei 2025 dilakukan uji yang tidak saintifik dan disimpulkan dengan merasakan ada cekungan dan langsung disimpulkan itu produk dari handpress atau letterpress. Sementara kami membuktikan secara ilmiah bahwa itu adalah produk dari digital world yang ada sejak 1992 justru. Terus yang keempat, jika ada, maka kami ingin dokumen sertifikat KKN dan laporan KKN juga diuji forensik. Jadi 4 dokumen tersebut itu menjadi pointer sangat penting untuk dilakukan analisa. Sebentar ya, ini bagus sekali apa yang dikatakan Pak Rismon ini. Begini ya, siapa Budi Tolol yang disebutkan tadi itu, kamu ini ya mengatakan si Polda Metro itu mengatakan bahwa ijazah ini palsu, itu kan harus dengan metodologi.
Pertanyaannya, dalam kacamata ilmiah, dalam kacamata ilmu, yang dilakukan oleh Polda Metro itu juga sama-sama penelitian pada akhirnya. Cuma kan metodologinya berbeda. Yang jadi berbeda apa? Pak Rismon di sini, RRT di sini, mereka mengeluarkan dulu metodologinya. Ini metodologinya yang akan dipakai. Kemudian ini datanya yang dikeluarkan. Semuanya transparan. Metodologinya transparan, data yang dikeluarkannya transparan, makanya itu terbuka untuk dikritiki. Makanya Anda kepolisian bisa mengkritiki hal itu. Dan bukan hanya kepolisian, tetapi ahli-ahli yang ada juga bisa mengkritisi hal itu karena ini terbuka untuk umum secara transparan. Sekarang kepolisian dengan enak sekali mengatakan bahwa ijazahnya itu asli, kemudian dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan ini tidak ilmiah, kemudian ini adalah upaya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, tanpa mereka itu setransparan Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya berbicara ini dalam rangka apa? Dalam rangka ilmiahnya, dalam rangka pengetahuannya, karena saya orang yang suka dengan pengetahuan dan saya merasa yang dikatakan oleh si Budi tadi itu adalah perkataan paling tolol yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Itu perkataan paling tolol yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Polisi-polisi yang korup itu masih mending daripada perkataan si Budi tadi. Polisi-polisi yang korup itu mereka melakukan tindakan yang di luar undang-undang, di luar kewenangan mereka, dan semua tahu bahwa itu adalah perbuatan yang di luar kapasitas, di luar perbuatannya, di luar kapasitasnya. Bahkan dirinya pun tahu. Tapi perkataan si Budi tadi, dia sendiri nggak tahu bahwa dia itu sudah berkata di luar undang-undang, dia nggak tahu. Dan ketololan seperti itu adalah ketololan yang hampir tidak ada obatnya. Dan dalam perkara ini seharusnya kepolisian juga setiap, kalau mau konsisten dengan perkataannya si polisi tadi ya, si Budi tadi itu, kalau mau konsisten dengan perkataan tadi, seharusnya kepolisian juga memiliki sertifikat bagi setiap pola pikir yang mereka pakai. Harus ada sertifikasinya. Tatkala misalkan mereka mengatakan, oh ini UGM mengatakan ya asli, kemudian KPU ini sudah lolos dan lain sebagainya. Coba metodologi seperti itu metodologi apa? Metodologi apa itu? Dalam pola pikir yang paling dalam itu, ya apakah itu silogism? Kalau silogism, keluarkan nanti semua premis-premisnya, kemudian dasar dari sebuah premisnya, apakah itu undang-undang dasar dari premis-premisnya itu, atau apakah itu common sense dan lain sebagainya. Dan orang yang berpikir itu harus memiliki sertifikasi. Apakah mereka memiliki itu atau tidak? Saya rasa tidak. Bukan saya rasa, karena emang nggak bakalan ada. Karena berpikir itu tidak memerlukan sertifikasi. Tolol. Kita ini sudah menjadi manusia. Manusia itu dia adalah orang yang bebas untuk berpikir. Di dalam Islam sekalipun, ya di dalam usul tuh, di dalam ilmu kalam itu bebas kita itu berpikir tanpa batas, dan berpikir tanpa batas itu akan melahirkan kepada kebenaran, ya. Karena pada akhirnya pikiran itu tidak bisa dibatasi. Kalau kamu memang betul-betul bisa berpikir itu. Jadi orang-orang suka takut ya berpikir liberal, berpikir bebas. Justru berpikir bebas itu dia yang akan bisa mengantarkan kepada kebenaran. Cuman kamu harus tahu apa definisi dari bebas itu. Define what berpikir bebas itu apa. Begitu. Berpikir secara independen itu apa. Itu harus didefinisikan dulu. Jadi bingung pada akhirnya ya apa yang dikatakan oleh si polisi ini tadi. Berikutnya tanggapan saya kepada penjelasan di Humas yang membuat kami sakit hati. Nah, ya. Sebentar ya, bagus juga ya, membuat sakit hati. Betul, jangankan Pak Rismon yang melakukan penelitian secara ansih terhadap ijazahnya Jokowi. Saya saja yang dengarnya begitu ya, yang suka terhadap pengetahuan, sakit hati begitu. Orang gitu, kok bodohnya keterlaluan. Siapa tuh tadi tuh si Humas itu, divisi Humas, nggak tahu dia tuh disuruh sama siapa. Coba kepolisian tolong diganti orang seperti itu. Seenaknya ngomongnya itu, ya mulutnya nggak dijaga. Bukan masalah ngomong kasar di depan umum, ngomong tolol apa segala macam, bukan itu mah. Diksi yang diakui oleh bahasa Indonesia tuh, tolol, bodoh, ya, bego itu diakui diksinya di dalam bahasa Indonesia. Ini sesat fikir sudah. Dan dari mana dia punya pola pikir seperti itu? Si di Humas tadi tuh, Budhi. Hanya dengan menanyai 20 ahli, langsung disimpulkan buku JWP kami, Jokowi's White Paper itu tidak ilmiah. Sekarang kepolisian sudah keluar dari arena permainan yang diatur undang-undang. Bagaimana mungkin ya sebuah institusi kepolisian itu melampaui tugasnya seolah-olah menjadi menjalankan tugas BRIN. Atau menjalankan tugas lembaga penelitian. Oke, sebentar. BRIN sekalipun ya tidak
mereka tidak memiliki hak untuk mengatakan apa yang boleh diteliti, apa yang tidak, metodologi mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak. BRIN sendiri pun tidak memiliki kewenangan itu. BRIN itu nanti bisa mengcounter apa-apa yang sekiranya tidak sesuai dengan standar BRIN. Itu harus di-counter juga secara ilmiah. Jadi pengetahuan, saya katakan dulu begini, yang bersifat zonni itu sangat terbuka sekali terhadap ikhtilaf, apalagi cuman sekedar ijazah palsu yang mana standar atau bukti yang dikeluarkan oleh Polda Metro itu pun bukan yang diteliti oleh Rosuryo dan kawan-kawan. Jadi permasalahan pengetahuannya terlalu banyak. Dan kalau tadi dikatakan bahwa ini kepolisian sudah keluar dari arena yang diberikan undang-undang, itulah yang saya katakan tadi sebelum Pak Risman mengatakan ini pasti demikian melihatnya. Itu orang-orang yang terbiasa di dalam penelitian, yang terbiasa di dalam pengetahuan itu pasti melihatnya seperti itu. Sakit hati, bukan hanya sekedar sakit hati begitu. Ya, ini sudah upaya menjadi nabi begitu. Ya, saya katakan udahlah, ini udah upaya menjadi nabi itu, upaya menjadi Tuhan kalau tidak sekalian. Siapa tadi itu? Si Budi itu menyimpulkan bahwa kami melanggar etik penelitian. Ya, bisa di search bahwa sejak tahun 2002, 2003, 2004 setelah saya lulus dari Magister Teknik Elektro UGM, saya sudah melakukan penelitian tentang citra digital atau citra diam. Itu bisa kalian search di jurnal Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta dan 2 jurnal lain di jurnal Teknik Informatika dan Teknik Elektro Universitas Kristen Petra Surabaya. 23 tahun yang lalu saya sudah menekuni bidang ini. Bagaimana mungkin hanya 20 ahli tersebut ditanyai langsung kita, itu bukan ahli. Memangnya ahli butuh syarat apa? Harus nomor induk? Sebentar ya, ini juga bagus. Jadi Pak Rismon itu dikatakan sudah 23 tahun bergelut dalam bidang penelitian. Dan sampai saat ini sebelum si tololisme kepolisian keluar tuh perkataan-perkataan tadi, sebelum itu keluar tidak pernah ada yang mempertanyakan nomor induk penelitiannya Rismon, nggak pernah ada. Kenapa? Karena penelitian itu speak for itself. Karena dia berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau metodologinya ada, data yang diambilnya valid, kemudian output yang dikeluarkan itu koheren dengan metodologi yang dipakai. Itu sudah speak for itself begitu. Kalau misalkan mau dikritik, itu ada tidak, output itu tidak bisa dikritik karena output ini dia kesimpulan, misalkan dalam hal ini ijazah Jokowi 99,9% itu palsu, itu tidak bisa dikritik. Yang bisa dikritiknya itu 2, metodologinya dan data yang diambilnya. Apakah orangnya ini bisa dikritik? Ya enggak lah, apalagi orang sekelas Pak Rismon ini yang sudah beberapa kali, yang beliau mengatakan sendiri sudah 23 tahun dan buktinya ada. Kalau mau lihat di dalam jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh beliau begitu. Itu kan reputasi beliau juga speak for itself. Ya, kemudian gara-gara yang ditelitinya ini adalah hasil scan si Dian Sandi yang ada di internet. Kemudian hasil yang dikeluarkan itu 99,9% palsu. Kemudian Jokowi melapor. Lah kok ngapain kepolisian sekarang jadi ngomong-ngomong tentang pengetahuan? Ya. Ini maaf ya Pak Polisi ya. Maaf dengan tidak hormat saya katakan bahwa kepolisian itu bukan orang-orang yang brilian. Makanya mereka itu harus ada selalu di bawah perintah itu. Maaf saya katakan, kepolisian itu bukan orang-orang yang cerdas. Ya. Apalagi orang kayak Anda udah kelihatan bodohnya itu. Makanya mereka itu harus selalu dalam perintah, tidak boleh bertindak sendiri. Dan makanya daripada itu kalian itu harus ada pengawasnya. Harus ada yang mengawasi. Sekarang kalau ngomong seperti ini, siapa yang ngomong? Mana dong coba polisi itu. Ya, nggak bakalan ada juga karena mereka juga bukan orang-orang yang brilian. Kecuali kalau kita memang misalkan melaporkan. Dan apakah ada yang melaporkan? Saya nggak tahu, nggak bakalan ada. Wong orang ini aja babak belur kok. Siapa RT juga? Ya. Jadi pada akhirnya saya mengatakan bahwa kepolisian ini harus ditegakkan. Nih ya, saya katakan sekali lagi, di dalam kita ini negara berfilsafat. Kenapa saya katakan negara berfilsafat? Karena kita ini negara yang memiliki dasar undang-undang, dasar prinsip hukum. Ya, dari mulai demokrasi, kemudian Pancasila sebagai landasan yang paling dasarnya, kemudian Undang-Undang Dasar 45. Itu semua berdasar dari apa? Dari filsafat. Semuanya itu tidak bisa dilepaskan dari itu. Nah, Anda mau ngomong setidaknya pahami dulu
kepolisian itu sebagai apa? Anda ini jongosnya negara, jongos negara. Di dalam demokrasi siapa pimpinan tertinggi dari negara itu? Rakyat. Anda itu jongosnya rakyat, jongosnya masyarakat. Makanya nggak boleh terlalu brilian itu kepolisian itu. Yang brilian itu, orang-orangnya cerdas-cerdas itu masuknya kepada para ulama, kepada para saintis. Makanya di dalam sistemnya itu yang namanya, ini idealnya ya, yang namanya orang yang memangku kekuasaan itu harus tunduk kepada para filosof. Jadi presiden, kementerian, nanti kementerian itu dia sudah harus tunduk kepada presiden. Presiden itu tunduk kepada siapa? Tunduk kepada filosof. Kemudian kepolisian di mana? Kepolisian mah di bawah itu tunduknya kepada presiden tuh. Yang mana presidennya harus tunduk kepada filosof. Sekarang kepolisian mau ngatur para filosof, kan edan itu udah. Kemudian siapa yang mengatur para filosof? Tidak ada. Filosof itu nanti saling counter argumen dengan filosof yang lain. Saintis itu nanti dengan saintis yang lain. Kok kenapa kepolisian malah muncul mengatakan ini dan itu? Ya. Tololnya luar biasa. Ini saya dari sekian banyak video yang saya buat ya, yang bikin saya kesal itu yang ini. Karena ini sudah bukan permasalahan ijazah Jokowi saja. Nanti kedepannya orang ingin melakukan penelitian yang mana output dari penelitian itu kebetulan tidak sesuai dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, itu bisa dikriminalisasi. Dan ini adalah ketololan kalau tidak dibenarkan itu. Mahasiswa kalian harus turun ya. Saya juga enak juga ngeliat mahasiswa sekarang ya. Kenapa? Diam-diam doang. Bukan anarkis, bukan. Kalian itu suarakan. Polisi Anda itu sudah berbuat tolol. Karena demikian dan demikian. Coba itu suarakan begitu. Ya ini diem baik, menang baik. Aduh, Masya Allah. Peneliti itu tidak butuh biarkan pembaca yang menilai. Betul. Itu hasil penelitian. Betul. Dan kalau ingin membantah, dulu dosen saya di Teknik Elektro UGM ya, 2 orang, keduanya sudah almarhum, Profesor Dr. Adi Susanto MSc, lulusan UCLA Amerika, dan Profesor F. Susianto, keduanya almarhum. Mereka mengajarkan, kalau Anda tidak setuju dengan temuan atau tulisan atau peneliti orang lain, maka yang wajib Anda lakukan adalah buktikan dan tuliskan. Tuliskan, inilah peradaban bangsa kita. Bukan dengan narasi. Ya. Begitu. Terima kasih. Oke. Nah, itu selesai ya. Nah, ini sudah, saya tadinya mau membuat satu video lagi, tapi ternyata ini sudah cukup panjang. Nanti kita akan membahas yang peneliti dari Amerika begitu ya, ahli digital forensik. Itu pun sama, mana nggak ada perkataan harus ada nomor sertifikat dan lain sebagainya sebagai peneliti, nggak ada itu. Cuma sampai sini dulu ya. Saya mau mengatakan bahwa ini adalah upaya terang-terangan untuk mengkriminalisasi, dan argumen yang dibangun oleh, saya tidak mengatakan kepolisian lah ya, si Budi tadi tuh, si Budi yang kebetulan happens to be tolol, itu sangat membahayakan kepada pengetahuan. Dan ini seharusnya tadi dikatakan, kalau Anda tidak setuju terhadap satu penelitian orang lain, maka bantahlah dengan penelitian lagi. Dan itulah yang dilakukan misalkan terhadap nasab ya, bab nasab itu kan si Imad itu kan memakai atas landasan ilmiah, atas landasan pengetahuan, yang mana dia itu tidak ada metodologinya, tidak ada apanya. Kenapa tidak ditangkap juga sama polisi sama sekali kalau begitu? Karena si Imad juga tidak memiliki sertifikasi untuk meneliti bab nasab, ya nggak bisa. Ya pada akhirnya sebodoh apapun diperlihatkan, nanti pada akhirnya apa? Orang-orang yang bodoh yang tidak pernah masuk ke dalam pengetahuan sama sekali, mereka akan tertipu, dan rugi ada pada diri mereka begitu ya. Poor on them. Ya, ada pada diri orang-orang yang bodoh kerugian itu. Sedangkan orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki pengetahuan, mereka akan mengcounter narasi yang dikeluarkan dengan pengetahuan lagi. Disitulah terjadi dialektika pengetahuan. Demikian dulu ya. Saya kesel nih sama polisi itu, Masya Allah. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Si polisi tadi cepat tobat ya dari omongannya itu. Kalau mau bego jangan kebangetan. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.